Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 2. Kalau dia terlalu lihai, engkau membantuku dan biar anak buah kita yang menyerbu ke dalam kuil. Kita keroyok dia dan setelah bocah itu dapat dirampas, kita tinggalkan dia. Apa sukarnya? Akan tetapi, senjata-senjata rahasia kaum Tian Liongpang itu berbahaya sekali. Mereka telah lari cerai-berai. Kita berjumlah banyak. Suruh anak buah kita membersihkan senjata-senjata rahasia yang tersabar di depan kuil. Besok setelah matahari terbit, kita bergerak serentak dan pasti berhasil. Su Heng lupa akan bocah buntung tadi. Bagaimana kalau dia muncul? Biarkan dia muncul. Kita takut apa? Sikapnya saja menyeramkan, akan tetapi bocah itu bukan setan, hanya manusia biasa, manusia yang cacat pula. Dengan kakinya yang hanya sebuah, dia bisa apa? Apakah engkau takut, Sumoy? Aku? Takut? Hai. Lucu sekali, Su Heng. Sejak kapan aku takut kepada bocah buntung seperti dia itu? Wanita muka jambon itu bangkit berdiri, mendekati api unggun dan membesarkan api unggun sambil berkata lagi. Untuk membuktikan bahwa aku tidak takut, kalau benar dia berani muncul, akan kupenggal lehernya dan kubawa pulang kepalanya untuk hiasan dinding di kamarku. Tiba-tiba ia berhenti bicara, matanya terbelalak, tangannya masih memegang ranting membesarkan api, mulutnya terbuka lebar. Juga suhingnya sudah meloncat berdiri dan memandang dengan mata terbelalak. Ternyata di atas api unggun telah berdiri pemuda buntung yang mereka bicarakan tadi, akan tetapi pemuda buntung itu tubuhnya tinggi besar seperti raksasa. Selagi kedua orang pulau neraka ini tertegun, terdengar, raksasa, itu berkata, suaranya besar parau. Engkau akan menabas kepalaku dan hendak membawa kepalaku sebagai oleh-oleh? Untuk hiasan dinding kamar? Nah, ini kuberikan kepalaku kepadamu. Raksasa itu menjambak rambutnya sendiri, membetot dan kepala raksasa itu copot dan kini tergantung di tangan kanannya yang diulur untuk menyerahkan kepala itu kepada wanita bermuka jambon. Sel. Celaka. Iblis. Wanita itu melompat ke belakang, menahan air kencingnya yang hampir keluar saking takutnya. Suhengnya sudah mendahuluinya lari terbirit-birit. Keduanya kini lari pontang-panting dan anak buah mereka juga lari sambil berteriak-teriak karena mereka dikejar seorang raksasa yang memegangi kepalanya yang copot. Xiao Lam Huisio hanya melihat betapa kedua rombongan itu secara aneh melarikan diri, padahal dia hanya melihat Sumahan menghampiri mereka dan bicara lirih. Huisio tua ini sudah memiliki banyak pengalaman, dan juga dia memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali. Akan tetapi apa yang disaksikannya itu benar-benar membuat ia tidak mengerti, kagum dan menarik napas panjang lalu berbisik. Omitohut. Dia itu manusia ataukah siluman? Akan tetapi diam-diam ia merasa bersyukur bahwa kedua rombongan itu telah pergi sehingga besok akan memudahkan baginya membawa pergi putra Bok Him. Dia tidak berani memasuki kuil malam itu karena masih ada bahaya racun mengancam. Besok setelah matahari bersinar, baru ia akan mencari akal untuk memasuki kuil dan menghindarkan diri daripada bahaya racun yang mengancam. Dia tidak melihat Sumahan muncul lagi, maka diam-diam ia bersyukur dan berterima kasih lalu melanjutkan samadinya sambil memasang perhatian kalau ada musuh yang berniat buruk memasuki kuil malam itu. Akan tetapi malam itu tidak ada terjadi sesuatu. Pada keesokan harinya, ketika embun pagi telah mulai terusir pergi oleh sinar matahari yang kemerahan dan cuaca sudah mulai terang, Xiao Lam Huisio membuka matanya dan bangkit berdiri. Akan tetapi, suara di sebelah belakang membuat ia menengok dan alangkah kecewa dan cemas hati Huisio ini ketika melihat bahwa kedua rombongan dari Tian Liongpang dan Pulau Neraka itu ternyata masih berada di situ, biarpun kini dalam jarak yang agak jauh dan ternyata kedua rombongan itu kini menjadi satu. Agaknya, keduanya telah bicara tentang siluman dan bersepakat untuk menghadapi rintangan menakutkan itu bersama. Kini, setelah malam terganti pagi dan melihat Huisio tua telah bangkit berdiri, mereka pun berindap-indap mulai mendekati kuil. Melihat ini, Xiao Lam Huisio berkata, apakah kalian masih belum mau pergi dan membiarkan Pinceng mengambil putra murid Xiao Limpai? Si muka tengkorak, tokoh Tian Liongpang itu berseru. Tidak bisa. Kami tidak boleh membiarkan engkau mengambil anak itu.
Laki-laki bermuka ungu juga berkata, "Lo Suhu, biarpun engkau dibantu siluman, kami tidak takut. Kami bersama akan menghadapi siluman itu, baru kemudian kita bicara tentang anak yang kita perebutkan." Pinceng sebetulnya tidak ingin bermusuhan dengan siapapun juga. Akan tetapi hendaknya kalian ingat bahwa sekali ini, Xiao Limpai bertindak untuk urusannya sendiri karena anak itu adalah anak dari murid Xiao Limpai, berarti masih keluarga Xiao Limpai. Maka apabila Pinceng mengambil anak itu dan Cui menghalangi, berarti bahwa Cui yang mencari permusuhan dengan Xiao Limpai, bukan Pinceng yang sengaja menimbulkan pertentangan. Hahaha, Xiao Lam Huisio. Setelah matahari bersinar dan tidak ada pendekar siluman yang main sulap lagi, kini bicaramu lunak sekali. Siapa bicara tentang permusuhan antara partai? Sekarang adalah urusan pribadi di antara kita. Xiao Lam Huisio, aku menantangmu bertanding, apakah engkau berani? Omitohut. Selamanya Pinceng tidak pernah minta bantuan orang lain. Kalau semalam kalian lari pontang-panting karena Sumasicu, hal itu adalah kehendak pendekar itu sendiri. Dan selamanya Pinceng tidak pernah mengadakan tibu dengan siapa juga. Sekarang Pinceng tidak ingin berurusan dengan kalian, baik atas nama partai maupun perorangan. Pinceng hendak mengambil anak itu. Huisio penakut. Aku menantangmu, apakah kau tidak berani? Apakah keberanianmu hanya mengandalkan pendekar siluman? Di mana dia sekarang? Seekor siluman akan lari kalau melihat sinar matahari. Apakah semalam itu bukan siluman ciptaan ilmu hitammu sendiri? Wanita muka jambon mengejek. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam kuil. Siapa mencari pendekar siluman? Aku berada di sini. Tiba-tiba pintu kuil terbuka dan muncullah Sumahan, terpincang-pincang sambil memondong seorang anak laki-laki yang memandang kepadanya dengan wajah berseri. Sumahan terpincang-pincang sampai depan kuil. Ditonton oleh semua orang yang memandang terbelalak karena senjata-senjata rahasia itu masih bertebaran di situ dan asap kemerahan masih mengepul tipis. Tiba-tiba Sumahan menggerakkan kaki tunggalnya dan bagi para anak buah kedua rombongan, tubuh pendekar kaki buntung itu lenyap. Akan tetapi, dua orang tokoh Pulau Neraka dan dua orang tokoh Tian Liongpang, juga Xiao Lam Huisio, melihat betapa pemuda buntung itu mencelat ke atas tinggi sekali, berjungkir balik 5 kali di udara melewati asap kemerahan dan meluncur turun di dekat mereka tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Hebat. Menyenangkan sekali. Anak laki-laki dalam pondongan Sumahan yang diajak mencelat tinggi lalu berjungkir balik 5 kali itu tidak menjadi cemas, bahkan bertepuk-tepuk tangan dan bersorak kegirangan. Ia masih bersorak ketika Sumahan menurunkannya ke atas tanah. Siapa mencari aku? Aku pendekar siluman berada di sini. Dengarkanlah wahai kalian orang-orang Tian Liongpang dan orang-orang Pulau Neraka. Aku sama sekali bukan pembantu Xiao Lam Huisio dari Xiao Limpai. Aku bertindak atas kehendakku sendiri dan semua yang kulakukan adalah menjadi tanggung jawabku sendiri. Aku mengambil anak ini dan kuserahkan kepada Xiao Limpai karena aku menganggap anak ini sudah seharusnya ikut dengan Xiao Limpai. Kalau ada di antara kalian yang tidak menerima, jangan menyalahkan Xiao Lam Huisio, akan tetapi akulah yang bertanggung jawab. Sumahan lalu mendorong tubuh anak itu yang mencelat ke arah Xiao Lam Huisio. Huisio tua itu menerimanya dan memondongnya. Tidak. Aku lebih suka ikut denganmu, Paman Buntung. Bocah itu berkata. Dengarlah, anak baik. Ibumu adalah murid Xiao Limpai, maka sudah menjadi kewajibanmu untuk belajar di Xiao Limpai, agar kelak menjadi seorang manusia yang berguna. Jangan membantah lagi. Di dalam suara Sumahan terkandung wibawa yang membuat anak itu tidak berani lagi membantahnya. Lo Qianwei, harap membawa pergi anak itu dan Lo Qianwei sudah tidak ada urusan lagi dengan mereka ini. Sayalah yang bertanggung jawab dalam urusan ini. Omitohut. Semoga Sang Buddha memberi bimbingan kepadamu, Sumasicu. Xiao Lam Huisio lalu pergi dari situ sambil memondong anak itu, diikuti pandang mata semua orang, namun tidak ada yang berani bergerak menghalanginya pergi. Tiba-tiba dua orang Tian Liongpang membentak marah dan kedua tangan mereka bergerak. Melihat ini, dua orang Pulau Neraka juga menggerakkan tangan dan berhamburan senjata-senjata rahasia berupa peluru-peluru bintang dan golok-golok terbang. Akan tetapi tiba-tiba tubuh Sumahan lenyap dari depan mata mereka. Ketika senjata-senjata itu sudah lewat dan golok-golok terbang sudah kembali ke tangan pemiliknya, kiranya tubuh pendekar buntung itu tadi mencelat ke udara dan kini sudah kembali di tempatnya,
berdiri tersenyum pahit sambil bersandar pada tongkat bututnya. "Serbu," bentak dua orang pimpinan rombongan Pulau Neraka. "Tangkap!" Pimpinan Tian Liongpang juga memberi aba-aba kepada anak buahnya. Kini puluhan macam senjata bagaikan hujan menyerbu tubuh Sumahan. Pendekar ini menggerakkan kakinya, tubuhnya mencelat ke sana-sini, tongkatnya berkelebatan dan terdengarlah bunyi nyaring berkali-kali susul-menyusul dan tampak senjata-senjata itu beterbangan dalam keadaan patah-patah. 4 orang pimpinan kedua rombongan itu marah sekali, mereka maju serentak mengirim pukulan dengan pengerahan tenaga sinkang mereka. Kini Sumahan mendorongkan kedua tangan ke depan, mengempit tongkatnya dan 4 orang itu terdorong mundur, terhuyung-huyung akhirnya terbanting keras. Mereka merayap bangun dan wajah mereka berubah, gentar dan heran. "Siapakah engkau, hai pemuda yang luar biasa?" Si muka tengkorak dari Tian Liongpang bertanya. "Namaku Sumahan," jawab pendekar sakti itu sambil tersenyum duka, sama sekali tidak merasa bangga akan namanya. "Engkau datang dari partai manakah dan siapa julukanmu?" "Kami perlu tahu untuk kami laporkan kepada ketua kami," tanya tokoh Pulau Neraka yang bermuka ungu. Sumahan memandang orang ini, kemudian memandang orang-orang dari Pulau Neraka yang mukanya berwarna-warni itu. Dia tersenyum. Orang-orang ini adalah orang-orang aneh sekali, tentu mempunyai ketua yang luar biasa pula. Tidak baik menanam bibit permusuhan dengan mereka, maka ia sengaja berkelakar. "Kalian sudah tahu bahwa julukanku adalah pendekar siluman. Adapun partaiku? Tidak ada partai, tempatku adalah Pulau Es." Di luar sangkaan Sumahan, mendengar ini, rombongan muka berwarna itu mengeluarkan seruan kaget sekali dan serentak 2 orang pimpinan itu menjatuhkan diri berlutut di depan Sumahan, diturut oleh semua anak buahnya. "Mohon diampunkan kelancangan hamba sekalian yang tidak mengenal sehingga telah berani bersikap kurang ajar terhadap Tocu, majikan pulau, dari Pulau Es." Tentu saja Sumahan terkejut sekali, akan tetapi hatinya girang karena hal itu berarti bahwa sikap bermusuh mereka telah habis. "Sudahlah, harap kalian jangan bersikap sungkan. Di antara kita tidak ada permusuhan apa-apa, dan kuharap saja di masa depan kita tidak akan saling bentrok. Harap sampaikan salamku kepada Ketua Tian Liongpang dan juga Ketua Pulau Neraka. Selamat berpisah." Setelah berkata demikian, Sumahan sengaja mengerahkan kepandaiannya sehingga dalam sekejap mata saja tubuhnya berkelebat dan lenyap dari depan mereka semua. Para anak buah 2 rombongan itu bengong terheran-heran dan penuh kekaguman, apalagi kalau mereka teringat akan peristiwa malam tadi dan nama besar pendekar siluman mulai saat itu makin terkenal, bahkan semenjak hari itu, Sumahan lebih dikenal sebagai pendekar siluman daripada pendekar super sakti. "Adikmu yang seperti setan itu hanya mendatangkan malapetaka saja. Sungguh celaka. Kalau tahu begini, sampai mati pun tidak sudi aku mengambil engkau menjadi istriku. Adikmu itu telah berani melarikan Putri Nirahai dari istana. Celaka, sekarang kita tentu akan tertimpa bencana karena engkau adalah cicinya." Giamcu, Panglima tinggi besar brewok itu menggebrak meja dan melotot kepada istrinya yang memandangnya dengan mata terbelalak dan air mata bercucuran. Istrinya yang muda dan cantik itu adalah Sileng, atau lebih tepat Sumaleng, kakak perempuan dan satu-satunya saudara kandung dari Sumahan. Dalam cerita pendekar super sakti telah diceritakan bahwa Sumaleng ini, ketika masih darah remaja, telah diperkosa dan diculik oleh Panglima Manchu dan kemudian diambil menjadi istrinya karena Panglima itu ternyata jatuh cinta kepada korbannya ini. Kalau dia melarikan Putri Nirahai, tentu ada sebab-sebabnya sendiri, sama sekali tiada sangkut pautnya dengan kita. "Mengapa engkau ribut-ribut?" Sumaleng membantah. Akan tetapi ia menjadi cemas menyaksikan sikap suaminya kepadanya yang amat berubah ini. Baru sekarang suaminya yang biasanya memperlihatkan sikap kasih sayang, kelihatan marah-marah dan sinar kebencian terpancar dari matanya. "Tiada sangkut pautnya katamu?" Panglima Giamcu bangkit berdiri dan tinjunya menghantam permukaan meja. "Brak!" Meja itu pecah-pecah menjadi beberapa potong. "Semua orang tahu bahwa engkau adalah kakak siluman buntung itu. Maka tentu kita sekeluarga akan dicap sebagai keluarga pemberontak jahat. Gara-gara engkau mempunyai adik siluman, aku pun akan turut celaka pula." Wajah Panglima itu menjadi pucat teringat akan bahaya yang mengancam dirinya sendiri. Kecuali kalau Sumaleng mendapat firasat buruk, jantungnya berdebar ketika mendengar kalimat terakhir yang tidak lengkap itu keluar perlahan-lahan dari mulut suaminya, dengan nada yang rendah dan lirih. "Kecuali kalau apa?" tanyanya.
Akan tetapi pertanyaannya ini disusul jerit mengerikan karena tiba-tiba berkelebat sinar menyilaukan dan tahu-tahu ujung pedang di tangan Giam Chu telah menembus dada istrinya yang biasanya amat dicintanya itu. Sumaleng terbelalak memandang suaminya, tangannya mendekap dada yang tertusuk pedang. Kau, ia terengah-engah, terhuyung ke belakang. Sedetik Panglima Giam Chu merasa menyesal, akan tetapi segera ditekannya dengan keyakinan bahwa jalan ini terbaik baginya untuk menyelamatkan diri. Terpaksa, demi keselamatanku, demi Hong Ji, anak Hong. Ibu. Seorang anak perempuan berusia 3 tahun lebih berlari-lari dari dalam. Seorang kanak-kanak memiliki perasaan yang amat tajam dan halus sekali apalagi dengan ibunya, dia memiliki pertalian jiwa raga yang dekat sehingga anak perempuan yang biasanya diasuh oleh para pelayan, kini seperti digerakkan sesuatu yang mujizat, meronta dan berlari mencari ibunya. Kui Hong. Sumaleng roboh sambil menyebut nama putrinya. Ibu. Kui Hong, bocah berusia 3 tahun lebih itu, memasuki kamar dan berlari menghampiri ibunya. Akan tetapi tiba-tiba tangan Panglima Giam menyambar tengkuknya dan bocah itu meronta dan menangis dalam pondongan ayahnya. Aku mau ibu. Lepaskan, akan turut ibu. Hus. Ibumu jahat dan nakal, engkau turut ayah saja. Panglima Giam Chu membentak dalam usahanya menghibur anaknya secara kaku dan kasar. Tidak. Aku mau ibu, mau ibu. Anak itu meronta-ronta. Kui Hong. Engkau. Hati-hatilah anakku. Oh. Sumaleng menghembuskan napas terakhir dan bagaikan digerakkan sesuatu, anak itu menjerit dan menangis sekerasnya. Diam. Kutampar engkau kalau tidak mau diam. Giam Chu membentak akan tetapi anak itu tetap menangis sehingga Panglima yang kasar ini menjadi marah dan benar-benar menampar pipi Kui Hong yang baru berusia 3 tahun lebih itu. Para pelayan datang dan mereka terkejut menyaksikan nyonya majikan mereka menggeletak di lantai dengan dada tertembus pedang dan tidak bernyawa lagi. Giam Chu menerangkan. Dia membunuh diri karena malu mengingat adiknya Sumahan yang menjadi siluman kaki buntung dan menimbulkan keributan di istana. Para pelayan mengundurkan diri sambil memondong Kui Hong dan ramailah berita tentang kematian istri Panglima ini yang membunuh diri. Berita ini tentu saja terdengar oleh Kaisar dan tepat seperti yang diperhitungkan Giam Chu, dia tidak diganggu oleh istana berhubung dengan perbuatan Sumahan yang melarikan putri Nirahai karena orang yang menjadi kakak pemuda buntung itu telah membunuh diri. Akan tetapi, tentu saja penghuni gedung Panglima ini dapat menduga bahwa nyonya majikan mereka sama sekali tidak membunuh diri, melainkan dibunuh oleh Giam Chiang Kun. Namun mereka tidak berani bicara tentang itu. Pula, andai kata Kaisar mendengar bahwa kematian kakak perempuan Sumahan itu disebabkan oleh pembunuhan Giam Chu, hal ini bahkan akan memperbesar kepercayaan pihak istana terhadap kesetiaan Giam Chu. Kurang lebih 4 bulan kemudian, pada suatu malam yang sunyi, menjelang tengah malam, Panglima Giam Chu terbangun dari tidurnya. Ia terkejut sekali melihat bayangan orang dalam kamarnya. Cepat ia mendorong tubuh wanita muda yang montok dan hangat itu, yang menjadi kekasihnya semenjak istrinya tewas, dan dengan hanya berpakaian dalam ia meloncat turun dari pembaringan. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ia mengenal orang yang berdiri di dalam kamarnya itu, seorang laki-laki muda berkaki tunggal, bertongkat, rambutnya riap-riapan berwarna putih semua. Sumahan. Memang benarlah. Sumahan atau si pendekar siluman yang berada di dalam kamar itu. Setelah berhasil menyelamatkan putra Bok Him di kelenteng tua itu dan menyerahkan anak itu kepada Xiao Lam Huesio, pendekar ini diam-diam pergi ke kota raja untuk mengunjungi encinya dan minta diri karena ia mengambil keputusan untuk pergi mencari pulau es dan menghabiskan sisa hidupnya di tempat itu. Ia ingin bertemu dengan encinya untuk terakhir kalinya. Dapat dibayangkan betapa kaget dan duka hatinya mendengar bahwa encinya itu telah mati membunuh diri beberapa bulan yang lalu, yaitu beberapa hari setelah ia melarikan putri Nirahai dari penjara. Karena merasa penasaran dan ingin menyelidiki, maka pada tengah malam itu Sumahan mempergunakan kepandaiannya memasuki kamar cihunya, kakak iparnya. Sebelum Giam Chu hilang kagetnya, Sumahan telah menggerakkan tongkat dan sekali totokan membuat tubuh Giam Chu tak dapat digerakkan lagi. Wanita muda yang telanjang bulat itu terbangun dan hendak menjerit, namun kembali Sumahan menotok sehingga wanita itu roboh lemas kembali ke atas kasur.
Sumahan menatap wajah Cihunya, kemudian terdengar suaranya lirih penuh wibawa yang aneh. Ceritakan sebab kematian Encileng. Seperti dalam mimpi, yang membuat ia ketakutan setengah mati, Panglima itu mendengar suaranya sendiri, suara yang agaknya tak dapat ia kendalikan dan kuasai lagi, yang bicara tanpa dapat dicegahnya. Dia mati kubunuh, kutusuk pedang dari dada tembus ke punggungnya. Sumahan memejamkan mata sejenak untuk menelan kemarahan yang menyesak dada, kemudian membuka lagi matanya dan bertanya. Mengapa engkau membunuhnya? Bukankah engkau amat sayang sekali kepada Encileng? Seperti sebuah arca yang mendadak bisa bicara, terdengar Panglima itu menjawab, aku masih sayang kepadanya. Tapi, aku harus membunuhnya. Itulah jalan satu-satunya bagiku untuk menyelamatkan diri dari kemarahan Kaisar karena perbuatan adiknya. Aku menyesal. Akan tetapi terpaksa. Sumahan menarik napas panjang, kemudian berkelebat keluar dari kamar itu. Tak lama kemudian, tampaklah tubuhnya mencelat-celat di atas wuungan rumah-rumah kota raja meloncati tembok kota keluar dari kota raja. Akan tetapi sekarang lengan kanannya memondong seorang anak kecil yang terbungkus selimut merah tebal. Seorang bocah yang masih tidur, yakni Kui Hong yang baru berusia 3 tahun lebih, tidur nyenyak tidak tahu bahwa dia telah dibawa pergi pamannya meninggalkan gedung ayahnya, meninggalkan kota raja, bahkan meninggalkan dunia ramai. Memang, semenjak perbuatan terakhir yang kembali menggemparkan kota raja karena semua orang menemukan Giam Chiang Kun dalam keadaan berubah ingatan dan putri Panglima itu lenyap sehingga orang-orang mulai menduga bahwa ini tentu perbuatan pendekar siluman, diperkuat oleh kesaksian selir Panglima itu yang melihat laki-laki buntung dalam kamar. Semenjak itulah Sumahan lenyap dari dunia ramai. Akhirnya Kaisar menghentikan usahanya untuk mencari pendekar ini, juga sudah putus harapan untuk dapat menemukan kembali putri Nirahai yang hilang. Banyak sekali urusan yang lebih penting daripada hilangnya putri dari selir ini. Terutama sekali urusan penumpasan para pemberontak di Sichuan. Setelah berhasil mengadakan persekutuan dengan Pangeran Qiu yang bersaing dengan Raja Muda Bu Sem Kui, dan bersekutu pula dengan Tibet, pasukan-pasukan Manchu kembali melakukan penyerbuan dan tekanan-tekanan di Sichuan terus-menerus dilakukan. Pihak pejuang yang melawan kekuasaan pemerintah Manchu melakukan perlawanan mati-matian. Akan tetapi, berkat siasat yang dilakukan Putri Nirahai dahulu, yaitu mendekati dan menjanjikan perdamaian dengan para tokoh Kang Ou, kini perlawanan Bu Sem Kui kehilangan bantuan orang-orang pandai dari dunia Kang Ou sehingga makin lama pertahanannya menjadi makin lemah. Memang patut dikagumi keuletan pertahanan pihak Sichuan yang pantang mundur. Bahkan matinya Raja Muda Bu Sem Kui masih belum meruntuhkan semangat perlawanan pasukan Sichuan. Mereka terus mengadakan perlawanan gigih dan barulah setelah melakukan perang lagi selama 4 tahun lebih, pada tahun 1681 semua pertahanan dapat dihancurkan dan Sichuan dapat direbut oleh tentara Manchu. Dengan jatuhnya Sichuan, berhenti pula perang dan mulai saat itulah pemerintah Manchu dapat menguasai seluruh Tionggoan. Ternyata pemerintah Manchu di bawah pimpinan Kaisar Kangxi cukup bijaksana dan ternyata pula bahwa orang-orang Manchu tidak hanya pandai perang, melainkan pandai pula mengatur pemerintahan. Untuk menundukkan semangat perlawanan bangsa pribumi, pemerintah mengadakan peraturan yang keras. Model pakaian diganti dan rakyat dianjurkan bahkan kadang-kadang dengan kekerasan, untuk merubah model pakaian Manchu. Rambut harus dibiarkan panjang dan dikuncir. Selain ini, diadakan pula larangan membawa senjata tajam. Namun di samping kekerasan ini, pemerintah pun menjalankan siasat lunak yang menyenangkan hati rakyat. Korupsi dan penyuapan diberantas, kejahatan dihukum keras. Pribumi yang memiliki kepandaian mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan penting. Kebudayaan ditingkatkan dan dipelihara. Rakyat mulai merasa lega karena biarpun negara dijajah bangsa asing, namun penghidupan mereka kini lebih tenteram dan keselamatan mereka terjamin. Terutama sekali karena bangsa Manchu tidak menganggap mereka sebagai pendatang atau orang asing, tidak mengangkut kekayaan di bumi yang dijajah itu ke Manchu, melainkan melebur diri menjadi rakyat dari negara itu. Para pembesar dan bangsawan mempelajari kebudayaan Tiongkok bahkan keluarga mereka mulai berbicara dalam bahasa bangsa jajahannya ini. Keadaan yang mulai tentram inilah maka timbul kembali partai-partai persilatan yang tadinya tenggelam dan menyembunyikan diri. Karena sekarang tidak ada lagi musuh rakyat yang harus mereka lawan dengan ilmu kepandaian mereka, mulailah lagi timbul penyakit lama kaum Kang Ou ini, yaitu berlomba untuk menjago di dunia persilatan.
Mulai kambuh kembali penyakit ingin mencari dan menguasai semua pusaka-pusaka peninggalan tokoh-tokoh persilatan yang sakti, memperebutkan pusaka-pusaka untuk memperkuat kedudukan masing-masing agar dapat menjadi jagoan nomor satu di dunia Kang Ou. Dalam pandangan kaum Kang Ou ini, pemerintah yang baru mendatangkan kesan baik, maka sebagian ada yang menghambakan diri kepada pemerintah untuk memperkokoh kedudukan dan kemuliaan. Namun, kaum persilatan yang memang berwatak aneh itu merupakan petualang-petualang yang haus akan ketegangan-ketegangan, maka lebih banyak lagi yang tidak mengikatkan diri dengan pemerintah dan hidup bebas seperti yang ditempuh nenek moyang mereka di dunia Kang Ou. 5 tahun telah lewat dengan aman dan tenteram. Tidak terjadi ketegangan di dunia Kang Ou selama 5 tahun itu. Namun ada terdengar berita bahwa terjadi perubahan-perubahan yang amat hebat di dalam partai-partai besar. Agaknya partai-partai besar itu selama 5 tahun ini sibuk dengan urusan dalam partai sendiri, tentang penggantian ketua, dewan pimpinan dan lain-lain, juga memperkuat kedudukan untuk menghadapi sesuatu yang dibisik-bisikkan sebagai hal amat gawat. Karena itu, di dalam ketenangan itu bersembunyi sesuatu yang sewaktu-waktu akan meledak di dunia Kang Ou. Api dalam sekam yang setiap saat dapat berkobar. Bisul yang makin lama makin membesar, siap untuk pecah. Ada terdengar berita bahwa kini para tokoh-tokoh besar di dunia Kang Ou mulai mengincar kedudukan dan tingkat di dunia persilatan. Hal ini tidak mengherankan karena bukankah tokoh-tokoh lama sudah lenyap dan banyak yang mengundurkan diri tanpa pamit? Akan tetapi, semua orang Kang Ou tahu bahwa perebutan tingkat di dunia Kang Ou tidak kalah ramainya dengan perebutan saingan sebuah kerajaan. Selama 5 tahun itu, Xiao Limpai juga mengalami kejadian-kejadian penting. Pertama adalah meninggalnya Qian Ti Hosiang tokoh tertua dari Xiao Limpai, disusul setahun kemudian dengan meninggalnya Cheng San Huishio ketua Xiao Limpai. Setelah 2 orang tokoh ini meninggal dunia, tidak ada lagi yang menjadi pimpinan yang ditakuti, maka terjadilah guncangan-guncangan akibat perebutan kekuasaan dan anak muridnya terpecah karena mempertahankan pilihan calon ketua masing-masing. Dan di dalam keributan dan guncangan itu, Xiao Lam Huishio turun tangan. Huishio tua ini sebetulnya hanyalah seorang Huishio yang kedudukannya rendah, dan tidak pernah mencampuri urusan partai. Akan tetapi oleh karena dia bekas pelayan Qian Ti Hosiang dan semua Huishio tahu bahwa Xiao Lam Huishio mewarisi ilmu kepandaian Qian Ti Hosiang sehingga jarang ada murid Xiao Limpai lain yang mampu mengimbangi tingkatnya, maka ketika Xiao Lam Huishio turun tangan melerai, nasihatnya ditaati. Apalagi karena Xiao Lam Huishio yang biasanya pendiam dan sabar itu agaknya menjadi marah sekali menyaksikan perebutan kekuasaan antara saudara seperguruan, sehingga terlontarlah kata-kata dan keputusannya. Tidak mau insaf jugakah kalian betapa nama kita sebagai pendeta-pendeta menjadi bahan ejekan dan kecaman dunia? Betapa banyak orang-orang yang berpakaian seperti pendeta namun kelakuannya amat jahat. Mereka itu sebetulnya hanyalah penjahat-penjahat yang menyembunyikan diri dalam pakaian pendeta, akan tetapi perbuatan mereka itu telah mencemarkan nama kita. Sekarang, kalian sebagai pendeta-pendeta aseli, sebagai Huishio-Huishio murid Xiao Limsi yang semenjak kecil digembleng dengan ilmu dan kebatinan, ternyata masih tidak mampu menguasai nafsu akan kemuliaan dan kedudukan sehingga kedudukan ketua saja diperebutkan. Kalau begitu, apa artinya kalian menggunduli rambut kepala? Apa artinya kepala gundul akan tetapi hatinya berbulu? Sungguh mencemarkan dan memalukan perbuatan kalian ini sehingga Pinceng sendiri merasa malu untuk berpakaian pendeta dan menggunduli kepala. Nah, mulai sekarang biarlah aku tidak menjadi pendeta lagi, kepalaku tidak gundul lagi agar jangan dikira aku pun seorang busuk menyamar sebagai pendeta Huishio. Setelah berkata demikian, Xiao Lam Huishio mengeluarkan ilmunya yang mujizat. Seluruh tubuhnya menggigil dan kulit tubuhnya mengeluarkan keringat dan di permukaan kepalanya yang gundul licin itu tiba-tiba tumbuh rambut yang panjangnya ada 2 senti. Juga ketika ia menggerakkan tubuh, pakaian pendeta yang menempel di tubuhnya hancur berantakan. Melihat kesaktian yang hebat ini, para murid Xiao Limpai tunduk dan dapatlah kini dipilih seorang ketua baru tanpa adanya pertentangan. Anak laki-laki putra Bok Kim yang dibawa ke kuil Xiao Limsi oleh kakek itu, kini telah menjadi muridnya dan tinggal pula di Xiao Limsi membantu pekerjaan gurunya sebagai pelayan. Semua Huishio di kuil itu sayang kepada Bun Beng, demikian nama anak itu, karena bocah itu amat rajin dan penurut, pula memiliki kecerdikan yang luar biasa dengan wajahnya yang tampan dan sepasang matanya yang bening tajam.
Semenjak peristiwa hebat di mana Xiao Lam Huaishou menumbuhkan rambutnya itu, dia bersama Bun Beng masih tinggal di dalam kuil, di bagian belakang dan mengerjakan pekerjaannya seperti biasa, membersihkan kuil, mengisi air, menyapu dan lain-lain, dibantu muridnya. Pada malam itu, setelah makan malam dan mengasuh, Bun Beng melihat wajah gurunya muram. Gurunya memang tidak pernah berseri mukanya, akan tetapi biasanya wajah gurunya itu hanya dingin saja. Tidak seperti malam ini jelas membayangkan kemuraman. Kakek itu kini rambutnya telah panjang sampai lewat pundak, jenggot dan kumisnya juga panjang. Rambut dan jenggot itu telah putih semua, seperti benang-benang perak, dan pakaiannya sederhana sekali. Suhu, apakah yang mengganggu pikiran Suhu? Bun Beng bertanya ketika guru dan murid ini duduk di atas pembaringan dalam kamar mereka. Kakek yang kini tidak menggunakan sebutan Huaishou lagi melainkan hanya kakek Xiao Lam saja, memandang muridnya sambil menyembunyikan kekaguman hatinya dari sinar matanya. Benar seorang bocah yang luar biasa, pikirnya. Selama 5 tahun ini, dalam pelajaran sastra semua kitab kuno yang berada di perpustakaan kuil habis, dilahapnya, sedangkan dalam pelajaran ilmu silat, bocah ini memiliki bakat yang menakjubkan. Sekali diajar terus dapat mengerti dan menguasai. Hal ini masih belum mengagumkan hati kakek Xiao Lam, yang mengagumkan hatinya benar-benar adalah pandangan yang amat luas dari bocah ini. Usia Bun Beng baru 10 tahun lebih, akan tetapi bocah ini sudah dapat mengerti bahwa saat itu dia sedang menderita gangguan pikiran. Bukan main. Kakek itu menarik napas panjang, lalu menjawab. Betapa pikiran takkan terganggu kalau menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, muridku? Semenjak dunia berkembang, manusia selalu menjadi hamba dari nafsu mereka sendiri sehingga timbullah hal-hal yang saling merugikan di antara manusia. Kita yang mempelajari ilmu silat, sedikit banyak mempunyai pertalian dengan dunia persilatan. Karena itu, mendengar akan keruhnya dunia Kang Ou pada saat ini, mau tidak mau hatiku menjadi pilu dan penuh kekhawatiran akan terjadi bentrokan-bentrokan hebat di antara para pendekar sehingga akan mengorbankan nyawa banyak orang gagah secara sia-sia belaka. Apakah yang terjadi di dunia Kang Ou, Suhu? Tampaknya memang aneh mendengar seorang kakek tua membicarakan urusan dunia Kang Ou dengan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun lebih. Akan tetapi karena kakek Xiao Lam maklum bahwa Bun Beng bukanlah bocah biasa, tanpa ragu-ragu lagi ia lalu bercerita. Dunia Kang Ou yang selama ini tampak tenteram dan penuh damai, kini mulai geger dengan adanya berita yang amat mengejutkan. Pertama, lenyapnya pusaka-pusaka peninggalan keluarga Suling Emas yang amat dipuja oleh kaum Kang Ou, baik dari golongan hitam maupun putih. Kedua, lenyapnya sepasang pusaka yang menggiriskan, yaitu sepasang pedang iblis. Hanya diketahui bahwa kuburan kedua orang Siang Mo Kiam tahu-tahu dibongkar orang dan diduga bahwa sepasang pedang iblis yang tentu berada dengan sisa jenazah kedua orang pemiliknya itu telah diambil pembongkar kuburan. Kalau pusaka-pusaka peninggalan Suling Emas amat dipuja dunia Kang Ou sebagai pusaka-pusaka keramat yang patut dihormat, adalah sepasang pedang iblis merupakan pusaka yang mengerikan dan menakutkan karena munculnya sepasang pedang iblis itu berarti munculnya pula geger dan keributan di dunia Kang Ou. Hal ketiga adalah berita tentang ditemukannya kitab-kitab warisan keluarga Bukek Xiansu dan kabar yang menghebohkan adalah bahwa kini pemerintah telah menguasai peta penyimpanan pusaka-pusaka itu. Karena pendengaran orang Kang Ou amat tajam, kini sudah diketahui pula bahwa tempat itu adalah sebuah di antara pulau-pulau karang kecil di tengah-tengah sungai Huangho yang sudah dekat dengan muaranya di Teluk Pohai. Nah, dengan adanya berita ini, aku menduga bahwa tentu tokoh-tokoh Kang Ou yang memiliki kepandaian tinggi sedang berlomba untuk mendapatkan pusaka-pusaka itu, tentu ramailah sungai Huangho di daerah itu. Daerah mana, Suhu? Kabarnya sesudah melewati terusan besar, bahkan sesudah lewat kota Chin'an, di sebelah timurnya, hanya beberapa puluh li saja dari pantai laut. Siapa sajakah yang akan muncul, Suhu? Apakah pendekar siluman juga akan hadir? Selama 5 tahun ini, tak pernah Bun Beng dapat melupakan pendekar siluman berkaki buntung yang pernah menolongnya. Sudah seringkali ia bertanya kepada suhunya tentang diri Sumahan, akan tetapi gurunya agaknya enggan bicara tentang pendekar siluman itu. Entahlah, mana aku tahu siapa yang akan muncul? Hanya kabarnya sekarang ini di dunia Kang Ou telah muncul banyak sekali orang yang memiliki kesaktian luar biasa. Seperti pendekar siluman? Kakek itu memandang muridnya, sinar matanya tersenyum. Mungkin lebih.
Biarpun aku hanya mendengar beritanya saja, namun kabarnya kini Tian Liongpang mempunyai seorang ketua yang kepandaiannya seperti dewa. Dan juga bermunculan tokoh-tokoh dari Pulau Neraka yang kabarnya mempunyai kepandaian seperti iblis-iblis neraka sendiri. Tentang ketuanya, belum pernah ada orang melihatnya, penuh rahasia seperti ketua baru Tian Liongpang. Ketua dua partai ini hanya kabarnya saja yang sudah keluar ke dunia Kang Ou, namun mungkin jarang ada yang pernah melihat mereka. Di samping Tian Liongpang dan Pulau Neraka, kini bahkan muncul kabar tentang partai baru, yaitu penghuni-penghuni Pulau Es. Pendekar Siluman. Bun Beng makin tertarik. Entahlah. Tentang Pulau Es ini lebih mengherankan lagi dan penuh rahasia. Tidak ada yang tahu pula siapa ketuanya, namun kabarnya, anak buahnya pun sudah memiliki kesaktian luar biasa. Apalagi ketuanya? Mendengar penuturan tentang dunia Kang Ou dengan banyak keanehannya itu, hati Bun Beng tertarik bukan main. Kalau gurunya bicara, pandang matanya seolah-olah melekat dan tergantung pada bibir gurunya untuk mengikuti gerak-gerik agar jangan ada sepatah pun kata yang terlewat oleh penangkapannya. Kalau gurunya berhenti, ia pun termenung dan pikirannya melayang-layang jauh sekali. Biarpun kakek Xiao Lam hanya mendengarkan penuturan anak murid Xiao Limpai yang juga mendengarnya sebagai kabar angin saja, namun sesungguhnya kabar itu banyak yang benar. Memang telah terjadi hal-hal luar biasa di dunia Kang Ou selama beberapa tahun ini. Pertama adalah tentang lenyapnya pusaka-pusaka keluarga suling emas. Pusaka-pusaka ini, termasuk senjata keramat pendekar sakti suling emas yang berbentuk sebatang suling emas yang indah, tadinya tersimpan di tanah kuburan keluarga suling emas yang terletak di Darah Hitan. Tanah kuburan ini terjaga keras oleh seorang tokoh sakti yang disegani karena selain dia bekas pelayan keturunan terakhir keluarga pendekar itu, juga berkali-kali merobohkan orang-orang yang berusaha merampas pusaka-pusaka itu. Di dalam cerita pendekar super sakti telah diceritakan ketika Putri Nirahai mengunjungi kuburan itu untuk meminjam suling emas guna mempengaruhi kaum Kang Ou, putri ini pun kewalahan menghadapi penjaga yang sakti itu. Penjaga itu adalah kakek bongkok Gutoan yang setia, yang menjaga kuburan keluarga suling emas, membela seluruh pusaka, lebih-lebih daripada membela nyawanya sendiri. Akan tetapi geger pertama mengguncang dunia Kang Ou ketika pada suatu hari, kakek bongkok Gutoan itu terdapat sudah tak bernyawa lagi tanpa terluka di depan pintu pagar kuburan, dan semua pusaka telah lenyap tanpa bekas. Dunia Kang Ou geger, para tokoh saling mencurigai, saling menyelidik namun pusaka-pusaka itu tak pernah dapat ditemukan jejaknya. Keguncangan ini belum juga reda, dunia Kang Ou sudah digegerkan oleh guncangan kedua, yaitu ketika tokoh-tokoh tua menemukan kuburan Siang Mo Kiam telah dibongkar orang dan sepasang pedang iblis yang diduga berada di dalam kuburan itu telah lenyap. Atau lebih tepat lagi tidak ada yang tahu sebelumnya bahwa Siang Mo Kiam telah tewas, menduga bahwa setelah dua orang iblis jantan betina itu tewas namun sepasang pedang iblis tak dapat ditemukan pada sisa mayat mereka, tentulah sepasang pedang iblis itu telah terjatuh ke tangan orang lain. Dan hal ini berarti bahaya. Telah diceritakan dalam cerita pendekar super sakti bahwa yang mengubur jenazah Siang Mo Kiam itu adalah Sumahan dan adik angkatnya, Lulu gadis Mancu. Siang Mo Kiam merupakan sepasang kakek dan nenek yang aneh sekali, dan keanehan itu agaknya terpengaruh oleh sepasang pedang iblis yang mempunyai riwayat menyeramkan aneh. Dahulu, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu, di zamannya pendekar wanita sakti Mutiara Hitam putri pendekar suling emas sepasang pedang itu dibuat oleh sepasang kakek nenek berbangsa India yang amat sakti, aneh dan ganas sekali. Karena mereka berdua kalah dalam pertandingan melawan pendekar wanita Mutiara Hitam, maka keduanya lalu membayar taruhan mereka, yaitu membuatkan sepasang pedang, masing-masing membuat sebatang untuk Mutiara Hitam, ceritanya yang jelas dapat dibaca dalam cerita Istana Pulau Es. Cara pembuatan pedang itu luar biasa sekali. Bahannya dari dua bongkah logam aneh milik Mutiara Hitam dan kedua orang kakek nenek India itu yang selalu berlomba tidak mau saling mengalah, kini berlomba dalam membuat pedang. Bentuk pedang serupa karena memang contohnya diberikan oleh Mutiara Hitam, maka keduanya lalu bersaing untuk membuat pedang yang lebih ampuh. Untuk ini, mereka tidak segan-segan untuk mengorbankan anak-anak kecil yang diambil darahnya untuk dijadikan bumbu dalam memasak pedang. Bahkan akhirnya, persaingan itu memuncak sedemikian rupa sehingga kakek dan nenek itu saling bunuh dengan pedang mereka pada saat Mutiara Hitam datang hendak mengambilnya. Kemudian, sepasang pedang iblis itu terjatuh ke tangan dua orang murid Mutiara Hitam laki-laki dan perempuan.
Sejarah berulang. Mereka ini yang sebetulnya saling mencinta, saling bersaing tidak mau kalah sehingga berubah menjadi ganas sekali dan akhirnya, sebagai kakek dan nenek, mereka pun tewas oleh pedang masing-masing. Jenazah kedua kakek dan nenek murid Mutiara Hitam ini dikubur oleh Sumahan dan Lulu, dan kedua orang yang pada waktu itu masih amat muda itu mengubur pula sepasang pedang iblis bersama dua jenazah itu. Demikian riwayat singkat sepasang pedang iblis yang dituturkan jelas dalam cerita Istana Pulau Es, dan kini sepasang pedang itu lenyap pula. Bagaimana dunia Kang Ou tidak akan menjadi geger karenanya? Bukan hanya lenyapnya pusaka keluarga Suling Emas dan sepasang pedang iblis saja yang menggegerkan dunia Kang Ou dan kaum persilatan, akan tetapi berita tentang ditemukannya kitab-kitab pusaka warisan keluarga Bukek Xiansu tidak kalah hangatnya. Nama Bukek Xiansu, orang Kang Ou manakah yang tidak mengenalnya? Pendekar sakti Suling Emas banyak menerima ilmu dari kakek sakti yang dianggap manusia dewa itu. Bahkan banyak tokoh-tokoh sakti dari golongan hitam juga memperoleh ilmu dari Bukek Xiansu karena dahulu kabarnya setiap tahun Bukek Xiansu turun ke dunia untuk membagi-bagikan ilmu kepada mereka yang berjodoh dengannya. Ilmu-ilmu mujizat yang dimiliki kaum sesat, seperti Huyang Xin Chiang, tangan sakti inti api, dan Suat Im Xin Chiang, tangan sakti inti salju, kabarnya juga berasal dari ilmu yang diberikan oleh Bukek Xiansu. Maka kalau sekarang tersiar berita bahwa kitab-kitab pusaka peninggalan keluarga Bukek Xiansu ditemukan, tentu saja dunia Kang Ou menjadi geger. Dengan kabar terakhir tentang ditemukannya peta yang menunjukkan tempat penyimpanan pusaka-pusaka dan kitab-kitab oleh pemerintah, menjadi puncak ketegangan dan kehebohan sehingga memancing keluar orang-orang sakti yang selama ini lebih suka menyembunyikan diri di dalam gua-gua rahasia, di dalam pulau-pulau terasing, atau di puncak-puncak gunung yang tak pernah dikunjungi manusia. Suhu, Tecu mohon perkenan Suhu untuk pergi melihat keramaian dan bertemu dengan tokoh-tokoh sakti. Tiba-tiba Bun Beng berkata setelah termenung sejenak. Kakek Xiao Lam terkejut, memandang muridnya dengan alis berkerut. Ah, apakah kau kira hal itu merupakan main-main? Kalau para tokoh itu sudah bertemu dan saling memperebutkan pusaka, keadaan amatlah berbahaya. Dan pula, tempat itu amat jauh dari sini, melalui perjalanan yang amat lama dan penuh dengan ancaman bahaya maut. Suhu, tanpa menghadapi kesukaran dan menempuh bahaya, bagaimana Tecu akan bisa memperoleh kemajuan? Pengalaman itu tentu amat berguna bagi Tecu, selain menambah pengetahuan, juga memberi kesempatan kepada Tecu untuk bertemu dengan orang-orang sakti. Suhu, harap Suhu sudi meluluskan permintaan Tecu ini. Kakek itu sudah cukup mengenal watak muridnya yang dididiknya selama 5 tahun itu. Muridnya ini, di samping bakat-bakat dan watak-watak lainnya, juga memiliki keberanian yang tidak lumrah dimiliki anak kecil, di samping kekerasan hati yang pantang mundur kalau sudah mempunyai niat. Maka, melarang akan percuma saja, bahkan memberi kesempatan kepada muridnya untuk melanggar larangannya. Dia mengerti bahwa kalau dilarang, murid yang keras hati ini akan menjadi penasaran dan ada kemungkinan akan minggat. Maka ia lalu menarik napas panjang sambil berkata, terserah kepadamu. Aku hanya ingin melihat apakah engkau benar-benar berani menempuh segala bahaya itu. Suhu, terima kasih. Besok pagi-pagi Tecu akan berangkat, mohon doa restu dari Suhu. Bun Beng menjadi gembira sekali dan cepat membuat persiapan untuk melakukan perjalanan jauh yang selamanya belum pernah ia tempuh itu. Gurunya diam-diam merasa kagum sekali dan tersenyum di dalam hati. Waktu 5 tahun memang merupakan waktu yang cukup lama dalam kehidupan manusia. Dan waktu ini cukup untuk mengubah keadaan manusia dengan terjadinya hal-hal yang menimpa dirinya. Bukan hanya Xiao Limpai yang mengalami perubahan hebat sehingga perubahan besar menimpa diri Xiao Lam Huesio yang kini telah meninggalkan kependetaannya dan menjadi orang biasa karena kekecewaannya menyaksikan keributan yang terjadi di antara murid-murid Xiao Limpai sendiri. Perubahan besar telah pula menimpa diri Sumahan selama waktu itu. Kekuasaan alam telah mempermainkan penghidupannya, dan agaknya memang semenjak kecil Sumahan ditakdirkan untuk mengalami banyak hal-hal pahit yang membuat dia dalam usia semuda itu sudah putih semua rambutnya dan yang membuat dia bosan akan keramaian dunia sehingga dia ingin mengasingkan diri dari pergaulan manusia. Untuk dapat mengikuti pengalaman-pengalamannya, sebaiknya kita mengikuti perjalanannya yang penuh pengalaman dahsyat. Setelah berhasil merampas keponakannya, Giam Kui Hong yang berusia hampir 4 tahun, puteri dari mendiang encinya Sumaleng dan Panglima Giam Chu, Sumahan lalu melarikan diri ke timur.
Kui Hong masih tidur nyenyak dalam pondongannya dan baru pada keesokan harinya anak itu terbangun. Melihat dirinya dalam pondongan seorang laki-laki yang tak dikenalinya, anak itu menangis dan Sumahan mulai bingung. Susah payah dia berusaha mendiamkan anak itu, namun sia-sia karena anak itu menjerit-jerit mencari ibunya. Bersambung ke bab 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.